Kisah ini berawal dari kehidupan pasangan muda bernama Charlie dan istrinya Sarah, yang hingga kini belum dikaruniai buah hati. Pada satu pagi, Sarah dengan antusias meminta izin kepada Charlie untuk berlibur ke London setidaknya dalam 4 hari ke depan. Ia juga mengajak serta Charlie agar bisa pergi bersama-sama dengannya. Namun dengan lembut, Charlie menolak ajakan istrinya itu karena ada pekerjaan penting yang tidak bisa ia tinggalkan. Meski begitu, Charlie berjanji suatu saat nanti ia pasti akan menemani Sarah dalam liburan berikutnya. Bye. Bye. Ooh, wow. Ketika Charlie bersiap-siap berangkat kerja seperti biasanya, dengan langkah tenang dan pandangan tajamnya, tak ada yang menyangka bahwa sosok sederhana ini ternyata adalah seorang ahli dalam network analis sekaligus kriptografer handal. Di balik rutinitasnya yang biasa-biasa saja, Charlie menyimpan kemampuan luar biasa dalam memecahkan teka-teki digital yang rumit. Saat ia bekerja, tanpa sengaja ia menemukan sebuah file yang berisi informasi rahasia yang menyebutkan nama Moore. What the hell? Calling local insurgents. Chief Moore. Keesokan paginya, ketika Charlie tiba di kantor, ia langsung merasakan suasana berbeda dari biasanya. Betapa terkejutnya ia saat mendapati Moore atasannya telah berada di dalam ruangan sedang menunggunya. Dengan ekspresi serius, Moore menegaskan bahwa sesuatu buruk telah terjadi di London. Sekelompok teroris melakukan penyerangan di Hotel Christopher, tempat istri Charlie menginap. Tragedi itu membuat Sarah menjadi korban dalam serangan mengerikan tersebut. Sepulang bekerja, rumah yang biasanya terasa hangat kini terasa begitu sunyi dan dingin tanpa kehadiran Sarah. Ia masih sulit percaya bahwa sang istri pergi meninggalkannya begitu cepat tanpa sempat mengucapkan perpisahan. Keesokan harinya, Charlie mendatangi Direktur Moore dengan penuh keresahan. Ia mendesak atasannya itu untuk menjelaskan siapa pelaku di balik penyerangan yang merenggut nyawa istrinya, dan apa alasan sebenarnya tragedi itu bisa terjadi. Namun, Moore dan tim investigasi hanya menjawab dengan sikap dingin. Mereka meminta Charlie untuk menyerahkan kasus tersebut sepenuhnya kepada mereka, dan menyuruh Charlie untuk beristirahat. Dalam hati kecilnya, Charlie merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mulai curiga bahwa Direktur Moore dan timnya sengaja menyembunyikan sesuatu darinya, seolah kebenaran yang sesungguhnya tidak boleh diketahui olehnya. Go home, Charlie. You need to take some time. Word. Okay. Kemudian, Charlie memutuskan untuk melakukan investigasi sendiri. Dengan memanfaatkan komputer kantornya yang memiliki akses tak terbatas, ia mulai menggali fakta demi fakta secara diam-diam. Sebagai seorang kriptografer profesional yang ahli, yang mampu mengamankan, menganalisis, dan memecahkan pesan atau informasi rahasia yang dienkripsi atau disamarkan, Charlie menggunakan keahliannya tersebut untuk menelusuri jejak digital yang tersembunyi. Dengan bantuan rekaman CCTV yang dipadukan dengan teknologi kecerdasan buatan atau AI, Charlie menemukan fakta mengejutkan bahwa ternyata Sarah dibawa oleh pelaku karena mencoba menyelamatkan orang yang sedang terancam. Aksi heroik Sarah justru menjadikannya korban penembakan di tempat umum. Sebuah tindakan keji yang tampaknya dilakukan pelaku sebagai peringatan keras kepada pihak kepolisian setempat. Dari hasil investigasi mandirinya, Charlie berhasil mengidentifikasi 4 orang yang diduga kuat sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Regularly. Belarus, though often based in This man, Lawrence Ellis, South Offense Groups. I'm still filling that in. Keesokan harinya, Charlie mempresentasikan hasil investigasinya kepada Tuan Moore dan tim. Namun, respon mereka seperti sudah mengetahui hal itu sebelumnya. Mereka beralasan tidak melakukan apapun demi kedaulatan negara. We want the whole network. The security of this country. Be good for you to see, Dr. Garrison. Hal tersebut membuat Charlie geram. Ia nekat bertindak secara diam-diam, mencuri data informasi rahasia yang berisi keterlibatan ilegal Direktur Moore dan wakilnya. Informasi itu mengungkapkan bahwa keduanya memberikan izin terhadap sebuah operasi rahasia
berupa serangan udara dan aksi bom bunuh diri yang sebelumnya pernah Charlie temukan secara tak sengaja. Selama proses investigasi rahasia ini, Charlie juga dibantu oleh seorang teman online-nya yang juga merupakan seorang kriptografer andal. Seseorang yang sudah lama dikenalnya, tetapi belum pernah ia temui secara langsung. Setelah berhasil mencetak seluruh dokumen rahasia tersebut, Charlie langsung menemui Direktur Moore dan wakilnya. I'm holding the highlights of... Ia menunjukkan seluruh bukti yang ditemukan, termasuk dokumen asli dengan tanda tangan mereka berdua sebagai pemberi izin operasi ilegal tersebut. Moore dan wakilnya sontak terkejut dan berusaha mengancam Charlie dengan mengatakan akan menjebloskannya ke dalam penjara. Namun dengan tenang, Charlie menjawab bahwa ia telah membuat sistem otomatis berupa saklar digital. Sistem itu akan langsung mengirimkan semua file rahasia tersebut ke beberapa perusahaan media ternama dan sejumlah jurnalis terkenal. Jika dalam kurun waktu 5 jam ia tidak memasukkan kode khusus yang hanya diketahui olehnya. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menyentuh atau bahkan membunuhnya, karena tindakan semacam itu justru akan menghancurkan karir mereka sendiri. Ternyata, semua tindakan ini adalah bagian dari rencana Charlie untuk membalas dendam kepada 4 pelaku utama yang telah merenggut nyawa istrinya. Charlie dengan sengaja memanfaatkan situasi ini agar Moore dan wakilnya terpaksa mengizinkannya mengikuti pelatihan intensif sebagai agen CIA. CIA will train me. Cash and a new identity, a legend. A jetpack, maybe? Dengan cara ini, Charlie ingin memastikan bahwa balas dendamnya bisa dilakukan secara langsung dengan kedua tangannya sendiri. Tak lama setelah Charlie meninggalkan ruangan, Direktur Moore dan wakilnya mulai cemas dengan ancaman yang dibuatnya. Mereka menyadari risiko besar jika informasi tersebut benar-benar tersebar luas. Akhirnya, untuk sementara waktu, mereka memutuskan untuk memenuhi tuntutan Charlie, setidaknya sampai mereka bisa memastikan kebenaran ancaman tersebut dan mencari jalan keluar lainnya. I can't believe I'm doing this. Of his own accord. Meanwhile, Let's use Henderson. Keesokan harinya, Charlie tiba di pelatihan agen CIA dan bertemu dengan Kolonel Henderson, sosok yang bertanggung jawab untuk melatihnya. What the hell you doing? I'm not an Uber driver. Di sisi lain, Moore memastikan timnya untuk mencari tahu apakah ancaman yang diberikan Charlie itu benar. And look at that. On this day, but for over 40 minutes. Here, here, and here. Sementara itu di camp pelatihan, Charlie yang lugu tampak sangat gugup. Ia sama sekali tidak bisa menembak. Bahkan saat ia berdiri dekat dengan sasaran tembak, pelurunya tetap saja meleset. Just a few rounds. Overestimating my odds? Setelah latihan menembak, ia melanjutkan sesi berikutnya, berlatih cara merakit bom. Dan ternyata Charlie sangat mahir dalam hal ini, jauh lebih terampil daripada saat ia memegang senjata api. Tangannya bekerja cepat, presisi, dan nyaris tanpa kesalahan. Design it for your small as you. I'd be damned. Looks like we finally found something you do well, Heather. Malam harinya, Kolonel Henderson masuk ke kamar Charlie dan tanpa sepatah kata pun ia menyerahkan sebuah pistol kepadanya. Lalu, ia menyuruh Charlie untuk menarik pelatuk tepat di depan dada Kolonel Henderson. Dan apa yang terjadi? Point it at my chest. Do it now. All right. Come on. Pointing a live weapon at someone like that. Yap, betul. Charlie memang bukanlah seorang pembunuh. Sementara itu, tim yang ditugaskan untuk menginvestigasi Charlie mulai bekerja cepat. Mereka menggeledah ruangan kerja Charlie, bahkan menyisir seisi rumahnya. Setelah menyelidiki dengan seksama, mereka pun menarik kesimpulan yang mengejutkan bahwa ternyata Charlie hanya menggertak. I don't know. This was stuck under the jukebox. Over this.
Lalu kemudian Tuan Moore menelpon Kolonel Henderson untuk menghabisi Charlie malam itu juga. Namun dengan IQ 170 yang dimilikinya, Charlie sudah lebih dulu bersiap. Ia berhasil kabur menggunakan kemampuan yang telah ia pelajari, seperti memalsukan data diri pada paspor serta meretas data biometrik. Ternyata secara diam-diam Charlie telah menaruh penyadap pada klip dokumen yang ada di ruangan Tuan Moore. Mr. Heller. Is treason. Setibanya di London, Charlie langsung menuju target pelaku pertama, seorang wanita bernama Barbara. Ia memantau dari kejauhan lalu meretas ponsel Barbara untuk mengetahui seluruh kegiatan dan pergerakannya. Malamnya, saat Barbara dan pacarnya sedang pergi berkencan, Charlie menyelinap menuju apartemen Barbara. Dengan bermodal video tutorial YouTube, Charlie berhasil membuka pintu apartemen itu dan langsung menggeledah seisi ruangan. Ia memotret jadwal kegiatan Barbara dan mengambil sebuah pistol yang tersimpan rapi di dalam laci. Tak lama berselang, Barbara kembali ke apartemen bersama pacarnya. Dan kini, Charlie memiliki kesempatan untuk menembak Barbara. Namun apalah daya, Charlie memang tidak mempunyai naluri pembunuh seperti singa. Keesokan harinya, Charlie mulai mempelajari secara mendalam jadwal harian Barbara. Dari data yang ia peroleh, diketahui bahwa Barbara menderita alergi parah terhadap serbuk bunga dan secara rutin menjalani terapi di sebuah klinik tertentu. Mengetahui kelemahan tersebut, Charlie pun menyusun siasat. Ia membeli banyak bunga dan menunggu di dekat klinik tempat Barbara biasa melakukan perawatan. Ketika Barbara sedang berada di ruang terapi, Charlie meretas sistem komputer klinik hingga menimbulkan gangguan. Gangguan itu memaksa sang dokter keluar untuk memeriksa masalah tersebut. Memanfaatkan kesempatan itu, Charlie menyelinap masuk ke ruang perawatan dan tanpa menimbulkan suara, ia menabur serbuk bunga ke dalam alat terapi yang digunakan oleh Barbara. Ia mulai menginterogasi Barbara, menuntut jawaban tentang keberadaan pembunuh istrinya, Sarah. Namun, karena kondisinya yang semakin melemah dan hampir kehabisan napas, suara Barbara terdengar tidak jelas, terputus-putus, dan nyaris tak bisa dimengerti. Bodohnya, Charlie justru membuka alat terapi untuk membantunya bernafas. Dan saat itulah pergelutan pun pecah. Beruntung bagi Charlie, ketika Barbara berusaha melarikan diri dalam kondisi panik, ia justru tertabrak mobil yang melintas di jalan depan klinik. Seketika itu juga, Barbara tewas di tempat. Charlie melanjutkan pelariannya ke Prancis. Baru saja tiba, ia memutuskan masuk ke sebuah bar untuk menenangkan dirinya. Hatinya masih gelisah, bayang-bayang pembunuhan pertamanya terus menghantui pikirannya. Namun tanpa diduga, matanya menangkap sosok yang familiar. Kolonel Henderson sedang duduk di sudut ruangan. Seketika, Charlie panik dan langsung keluar dari bar. Charlie masuk ke dalam sebuah bar yang berbeda, mencoba menyembunyikan diri. Namun ternyata kolonel masih membuntutinya. Dengan kecerdasan dan ketenangan yang ia miliki, Charlie memutuskan untuk tidak lagi lari. Ia berdiri, mendekat, dan menemui Kolonel Henderson secara langsung. Dan apa yang terjadi? Do you ever account for the things base charge on a timer? Tak lama setelah itu, Charlie terbang ke Turki untuk menemui teman online-nya yang selama ini menjadi rekan dalam dunia kriptografi. Setibanya di sana, ia diarahkan menuju sebuah kedai kecil di sudut kota, tempat di mana ia akhirnya bertemu dengan orang yang selama ini hanya ia kenal lewat layar. Teman itu kita sebut saja Siti. He was inquilining until he died. It's better than any alarm system. Di tempat itulah, Charlie memohon bantuan dari Siti
untuk menemukan pelaku utama di balik pembunuhan istrinya. Mereka mulai bekerja sama, duduk berdampingan di depan layar penuh kode dan data, menganalisis setiap petunjuk dengan cermat. Di sinilah terlihat jelas betapa tajamnya kemampuan analisis mereka berdua. He's also the most difficult to profile. The weapons. But he's beyond paranoid, so we have Ellis sources also source mercenaries for Director Moore's Black Ops. Dari hasil penyelidikan digital, mereka menemukan sebuah unggahan dari pacar salah satu pelaku yang bernama Miska. Dari unggahan itulah terungkap bahwa target berikutnya berada di Spanyol. Setibanya di Spanyol, Charlie langsung menganalisis kolam tempat Miska biasa berenang. Kolam itu ternyata merupakan kolam kaca yang menghubungkan dua gedung dengan kapasitas air mencapai 150 ton. Dari hasil pengamatannya, Charlie mengetahui bahwa dinding kolam terdiri dari 3 lapisan kaca, di mana setiap lapisannya memiliki celah udara yang berfungsi menambah kekuatan dan daya tahannya. Berdasarkan analisis tersebut, Charlie kemudian menyiapkan sebuah regulator alat selam khusus yang dirancang untuk mengurangi tekanan udara di celah kaca kolam tersebut. Sebuah langkah awal untuk rencana yang telah ia susun. Setelah selesai menyetel regulator di ruang mesin, Charlie segera menuju hotel untuk menemui Miska yang saat itu sedang berenang. Namun Siti menyadari bahwa Charlie tidak sendirian di sana. Kolonel Henderson dan seorang agen CIA juga berada di lokasi, dikirim khusus untuk menghentikan Charlie. Shit. Charlie, he's also CIA. Be moving across. I've got your man. Siti menyarankan agar Charlie menunda rencananya untuk saat ini. Namun Charlie yang sudah dikuasai oleh emosi tetap bersikeras untuk melanjutkan apa yang telah ia rencanakan. Heller, are you listening to me? No, we'll go as planned. Charlie menemui Miska untuk bertanya, di mana Siller, pelaku yang menembak istrinya. Di sini, Charlie memberikan 2 pilihan, antara memberikan informasi atau berenang dengan cepat. Namun di sini, Miska menjawab dengan, You have the wrong person. setelah berhasil membunuh Miska, Charlie belum bisa bernafas lega. Bahaya masih mengintainya. Ia harus berlari dari kejaran Kolonel Henderson dan agen CIA. Tanpa membuang waktu, Charlie langsung melarikan diri menuju ruang mesin. Tapi situasinya justru berubah di luar dugaan. Bukannya menangkap Charlie, Kolonel Henderson justru terlibat pertarungan sengit dengan agen CIA tersebut. Pertarungan brutal pun terjadi, dan meski sempat terluka di bagian perut, Kolonel Henderson berhasil mengalahkan agen CIA tersebut. Namun, Charlie tak punya waktu untuk tinggal dan membantu. Dengan tatapan penuh arti, ia menyampaikan rasa terima kasih. Melalui isyarat, tanpa kata, tanpa pelukan, hanya diam dan tatapan. Charlie, you gotta get out of there. You've got to go. Di saat yang sama, Moore dan timnya terus memantau rekaman CCTV hotel tempat Charlie baru saja beraksi. Dari rekaman tersebut, mereka menyadari sesuatu yang mencurigakan. Terlihat sebuah earphone terpasang di telinga Charlie. Temuan kecil itu memunculkan teori baru. Ada seseorang di balik layar yang membantu Charlie dari kejauhan. Berdasarkan asumsi tersebut, tim Moore segera melakukan pelacakan lebih dalam. Usaha itu membuahkan hasil. Mereka berhasil menemukan riwayat komunikasi rahasia antara Charlie dan seseorang bernama Siti. Inquiline, Codename Inquiline. locate this person. Tanpa sepengetahuan Charlie dan Siti, Moore telah mengirim tim pembunuh ke Turki dengan misi menghabisi mereka berdua. Serangan dilakukan secara diam-diam, tepat saat keduanya sedang tertidur lelap di tengah malam. Beruntung, Siti berhasil menyadari kehadiran mereka berkat sensor ayam yang sebelumnya terpasang di sekitar rumah. Begitu alarm berbunyi, mereka berdua langsung bangkit dan melarikan diri dari lokasi secepat mungkin. Kejar-kejaran pun terjadi. Charlie dan Siti berusaha kabur, sementara tim pembunuh terus mengejar mereka menggunakan speedboat. Tembakan demi tembakan dilepaskan dari kejauhan, memburu keduanya tanpa henti. Sampai akhirnya... We're okay.
Dalam insiden tragis itu, Siti tertembak dan nyawanya tak tertolong. Meskipun sempat dibawa ke tempat aman dan coba diselamatkan, ajal menjemputnya lebih dulu. Charlie hanya bisa pasrah. Ia menunduk dan berdoa agar kematiannya berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Kini, Charlie harus menuntaskan dendamnya seorang diri, tanpa siapapun di sisinya. Satu-satunya senjata yang tersisa hanyalah otaknya. Cerdasan luar biasa yang mampu memecahkan masalah paling rumit sekalipun. Dan dengan itu, ia melangkah maju sendirian. Memanfaatkan ponsel dan akun pribadi milik Siti, Charlie mulai melangkah ke target ketiga, seorang bernama Ellis. Ellis dikenal aktif dalam aktivitas terorisme dan kerap membeli senjata ilegal dari pasar gelap. Charlie pun menyusun rencana. Ia menyamar sebagai penjual senjata untuk memancing Ellis keluar dari persembunyiannya. Transaksi direncanakan berlangsung di Rumania, tepatnya di sebuah gedung tua yang sudah lama terbengkalai. Sambil menunggu kedatangan Ellis, Charlie menjalankan satu langkah tambahan untuk mengacaukan pelacakan dari Moore dan timnya. Ia menggunakan metode pemindaian wajah manual, lalu menyebarkan wajahnya ke berbagai orang acak di beberapa negara. This was 40 minutes. Kemudian, Ellis datang ke gedung tua sesuai dengan perjanjian. Charlie memintanya untuk berkomunikasi melalui telepon. Ternyata, Charlie sudah memasang bom di dalam kotak senjata yang ingin dibeli Ellis. Saat melihat bom itu, Ellis langsung panik dan ketakutan. Charlie lalu memaksa Ellis untuk memberitahukan lokasi pembunuh istrinya, Sealer, sebagai syarat untuk menonaktifkan bom yang ada di dalam kotak tersebut. Di sini Ellis tidak bisa kabur begitu saja, karena dengan kecerdikannya, Sealer sudah mengatur bahwa jika kotak tersebut ditutup, maka bom akan meledak. Jadi, setelah Ellis menyebutkan lokasinya, Give me your phone. Right. See, I'm not lying. Wait! nyawa Ellis pun tamat. Moore dan timnya masih dibuat kebingungan dengan kemunculan Charlie yang tercatat di beberapa negara dalam waktu yang bersamaan. Dan ketika Moore serta timnya baru menyadari hal itu, Charlie sendiri sudah berhasil mendapatkan apa yang ia inginkan, yaitu membunuh Ellis. Rome, because they're shoveling what's left of Mr. Lawrence Ellis. Sesuai informasi dari Ellis tentang si ketua atau si Sealer yang suka berlayar dengan kapal di lautan Rusia, Charlie pun langsung bergerak. Ia mendatangi satu persatu pelabuhan untuk menanyakan tentang sebuah nama kapal tertentu. Charlie sampai menghabiskan waktu berhari-hari untuk mencari tahu di mana keberadaan target terakhirnya. Setelah beberapa hari menanti, Charlie akhirnya berhasil menemukan kapal yang selama ini ia cari. Namun, baru saja ia hendak mendekat, tiba-tiba Charlie dipukul hingga pingsan dan diseret oleh dua anak buah Sealer. Mereka membawa Charlie masuk ke dalam kapal, dan di sanalah untuk pertama kalinya Charlie berhadapan langsung dengan pria yang bertanggung jawab atas kematian istrinya. Dengan santai si ketua atau si Sealer menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak memiliki dendam pribadi terhadap Sarah. Kejadian hari itu menurutnya murni spontanitas, sebuah tindakan yang dianggap perlu untuk lolos dari kepungan pihak kepolisian. Ia juga mengaku sudah mengetahui kematian ketiga anak buahnya dan telah menyelidiki cara mereka terbunuh. Dari analisisnya, Sealer menyimpulkan bahwa Charlie bukanlah pembunuh sejati. Metode yang digunakan terlalu bersih, terlalu tidak langsung. Charlie dinilai tak sanggup menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Killing these people to find that you tortured my colleagues, dropped a piece of yourself. You cannot get back if I... Menyadari hal itu, Sealer pun mengambil pistol, ia mengisinya dengan peluru, lalu mengokangnya. Kemudian ia menyerahkan senjata itu kepada Charlie, menantangnya untuk menembak langsung di depannya. Dan
Ya, benar sekali. Charlie hanyalah seorang pengecut yang bahkan tak sanggup menarik pelatuk. Meski pembunuh istrinya berada tepat di hadapannya, ia kemudian menyerahkan kembali pistol tersebut kepada Sealer dan duduk dengan tenang sambil menunggu sesuatu yang akan terjadi, di mana tanpa disadari oleh Sealer dan kedua anak buahnya, kapal tersebut perlahan mulai memasuki wilayah teritorial Finlandia. Ternyata Charlie diam-diam telah meretas sistem navigasi kapal ini sejak dari kamar hotelnya. Ia memanfaatkan ponsel milik kedua anak buah si ketua serta jam tangan miliknya yang sebelumnya disita sebagai pemancar. Tak hanya itu, Charlie juga telah lebih dulu mengirimkan seluruh bukti kejahatan mereka kepada pihak kepolisian internasional. Dengan begitu, tamatlah riwayat si Sealer, ketua teroris beserta komplotannya itu. That would be the Finnish Navy. Berdasarkan pengakuan dari si Sealer, Direktur Moore, pimpinan CIA akhirnya ditangkap atas rangkaian kejahatan kemanusiaan yang telah merenggut ribuan nyawa. Kejahatan ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa lembaga CIA yang berada di bawah naungan pemerintah Amerika Serikat kerap kali menciptakan kekacauan di negara lain. Hanya untuk kemudian datang bak pahlawan, pura-pura menolong, padahal merekalah pencipta masalah itu sejak awal. Setelah balas dendamnya tuntas, Charlie mengunjungi makam Sarah. Ia menyiram air lalu meletakkan beberapa struk belanja yang belum sempat dibeli Sarah, atau semacam penghormatan kecil agar Sarah tak merasa kesepian di alam sana. Tapi kepikiran sih dikit. Di sanalah pula Charlie kembali bertemu dengan Kolonel Henderson yang kali ini datang hanya untuk mengungkapkan rasa kagumnya. Ia mengakui bahwa Charlie selalu penuh kejutan. And you keep on surprising me, Charlie. Barulah di titik ini terungkap alasan sebenarnya kenapa Kolonel Henderson tidak pernah benar-benar membunuh Charlie. Ternyata dia sudah lama tahu kalau Bapak Moore dan anak buahnya itu busuknya bukan main. Jadi waktu diperintah untuk menghabisi Charlie, si Kolonel Henderson cuma senyum tipis dan mikir, ngapain juga ya gue bunuh tokoh utama. Lagian dia sadar kalau sampai nekat dia menembak Charlie, justru dia sendiri yang bakal tamat riwayatnya. Alias nggak dapat peran lagi di film selanjutnya. Iya dong, masa pemeran pendukung melawan skrip? Charlie pun melanjutkan mimpi lamanya bersama Sarah, menerbangkan pesawat tua rakitan sendiri. Tapi kali ini bukan buat kabur atau perang, melainkan untuk keliling dunia, cari ketenangan, atau minimal cari angin segar sambil healing. Tamat. Ending yang bikin lega, bingung, sekaligus lapar.